Selamat malam Pak, kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri Dwi Pratiwi dengan NIM 111-70200 dan teman saya Novita Wulandani Gulo dengan NIM 111-70338 dan Priska Sintera Priscilla dengan NIM 111-70357. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai PT Multicon Indrajaya Terminal. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai isu utama. PT Multicon Indrajaya Terminal lalai dalam melunasi hutang-hutangnya, yaitu PT Multigroup Logistic Company, sehingga berdampak pada kepailitan. untuk profil singkat perusahaannya sendiri, yang pertama nama perusahaan merupakan PT Multicon Indrajaya Terminal atau kerap juga disebut sebagai PT MIT. Alamatnya sendiri untuk kantor pusat terdapat di lantai ke-7, nomor 707 Jalan Yos Sudarso, Jakarta. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pelayanan terminal peti kemas. Kemudian, ini merupakan induk perusahaan dari PT Multigroup Logistic Company. Selanjutnya, kami menampilkan histori singkat yang kami simpulkan dari studi kasus. Yang pertama dimulai dari tanggal 16 Maret 2017. Di sini terjadi perseteruan para pemegang saham yang telah memasuki ranah hukum di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Jadi perseteruan ini terjadi di antar pemegang saham, di mana ini merupakan miskomunikasi internal manajemen mereka. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2017, di sini salah satu penggugat dari pihak pemegang saham yang tadi menerima kekalahan hingga tingkat kasasi. Jadi para pemegang saham perusahaan tersebut terdiri dari beberapa orang. Nah, jadi salah seorang pemegang saham itu berseteru dengan salah seorang pemegang saham yang satunya lagi. Kemudian salah satu pihak menerima kekalahan hingga tingkat kasasi. Lalu, kasus ini naik lagi pada tanggal 23 Maret 2017, di mana ternyata terdapat 3 perusahaan asing secara bersama-sama yang mengajukan gugatan pilot kepada PT Multicon Indrajaya Terminal terkait utang. Nah, tiga perusahaan ini untuk detail namanya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian, pada tanggal 22 Mei 2017, ini merupakan rapat kreditur pilot perdana Multicon Indrajaya Terminal. Selanjutnya, Kajian literatur. Menurut ISO 31000, analisis resiko adalah upaya untuk memahami resiko lebih dalam. Hasil analisis resiko ini akan menjadi masukan bagi evaluasi resiko dan untuk proses pengambilan keputusan mengenai perlakuan terhadap resiko tersebut. Termasuk dalam pengertian ini adalah cara dan strategi yang tepat dalam memperlakukan resiko tersebut. Dalam buku berjudul Simple Tools and Techniques for Enterprise Risk Management menyebutkan bahwa resiko perusahaan terbagi menjadi 2 resiko, yaitu resiko internal dan resiko eksternal. Resiko internal meliputi resiko keuangan, resiko operasional, resiko teknologi, resiko proyek, resiko etis, serta resiko kesehatan dan keselamatan. Resiko eksternal meliputi resiko ekonomi, resiko lingkungan, resiko legal atau hukum, resiko politik, resiko pasar, dan resiko sosial. Dalam kasus ini, resiko perusahaan yang dihadapi adalah yang pertama, resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah ketidakmampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya sehingga terjadi tagihan macet yang menyebabkan permasalahan dalam ketersediaan uang tunai. Resiko yang kedua adalah resiko operasional. Resiko operasional adalah akibat kegagalan sistem atau kesalahan manusia di dalam perusahaan atau adanya gangguan dari luar yang mengganggu proses operasional di dalam perusahaan.
Resiko yang ketiga adalah resiko hukum. Resiko hukum adalah resiko gagal untuk beroperasi dalam hukum, sadar akan kewajiban hukumnya, menghormati komitmen kontraktual, setuju melakukan perbaikan untuk kompensasi dengan pemasok, menunjukkan bukti kepemilikan, mengakui dan mengelola ancaman hukum secara efektif. Yang keempat, resiko sosial. Resiko sosial adalah resiko yang asalnya dari perubahan masyarakat yang menciptakan perubahan masyarakat dalam permintaan, membuka peluang pasar, dan atau mengubah respon bisnis terhadap permintaan sebagai konsekuensi dari karakteristik tenaga kerjanya. Yang terakhir adalah resiko etika. Resiko etika adalah cabang filsafat yang membahas pertanyaan tentang moralitas. Kata etika biasanya digunakan secara bergantian dengan moralitas. Moralitas adalah rasa perilaku yang membedakan niat, keputusan, dan tindakan di antara yang baik dan yang jahat, dan benar atau salah. Etika bisnis adalah etika yang merujuk pada aturan dan peraturan moral yang mengatur bisnis di dunia. Saat ini, satu-satunya kekuatan moral pemersatu untuk bisnis dalam masyarakat adalah hukum. Selanjutnya, kami juga akan menjelaskan mengenai tabel identifikasi resiko. Yang pertama, jenis resiko likuiditas. Peristiwanya, lahan seluas 83 hektar pada perusahaan PT Multicon Indrajaya Terminal dikosongkan. Penyebabnya yaitu PT Multicon Indrajaya Terminal tidak mampu membayar uang sewa, total utangnya mencapai 50,32 US dollar. Dan yang kedua, operasional. Peristiwanya terdapat miskomunikasi internal perusahaan. Penyebabnya, salah satu pemimpin direksi didalilkan telah melakukan perubahan ADRT. Tak hanya itu, PT MIT ini juga mengalami apa yang disebut dengan risiko operasional serta risiko hukum. Untuk risiko operasional yang sudah dijelaskan, kemudian di sini ada risiko hukum. Peristiwanya itu adalah menerima keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menyatakan kepailitan atas permohonan 3 perusahaan investasi asal Singapura, yakni Asian China Investment Fund 2 LP, UVM Venture Investment LP, dan SACLP Investment Limited. Nah, ini berdasarkan surat putusan Mahkamah Agung nomor 808 K/PDT Suspailit garing 2017 yang dibacakan tepatnya pada tanggal 19 bulan 10 tahun 2017 PT. Penyebabnya, PT Multicon Indrajaya Terminal ini tidak memenuhi perjanjian dalam melunasi utang induk usahanya, yakni PT Multigroup Logistic Company. Jadi, di sini dapat dikatakan PT Multicon Indrajaya Terminal ini mengkhianati atau mengingkari perjanjian kontraktual di mana awalnya mereka berkewajiban melunasi utang induk perusahaannya yakni Multigroup Logistic Company, namun pada akhirnya tidak merealisasikannya. Selanjutnya terdapat risiko sosial. Nah, risiko sosial yang harus dialami perusahaan ini peristiwanya berupa mengalami pemberitaan di berbagai media internet seperti Tribun News, kontan.co.id, bisnis.com yang memperburuk citra dari PT Multicon Indrajaya sendiri. Kemudian penyebabnya tak lain adalah publikasi putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Nah, ini yang menyebabkan para wartawan dan semua media internet berlomba-lomba untuk memberitakan hal ini yang pada akhirnya halayak ramai mengetahui kabar buruk dari PT MIT ini. Selanjutnya
Jenis resiko yang kelima adalah resiko etika, di mana peristiwanya adalah PT Multicon Indrajaya Terminal melakukan suatu tindakan yang tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar utang induk usahanya, yaitu PT Multigroup Logistic Company. Ini merefleksikan tindakan bisnis yang tidak etis. Penyebab dari peristiwa tersebut adalah permasalahan internal perusahaan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau penerapan nilai moral yang kurang maksimal. Selanjutnya, di sini kami melampirkan tabel ringkasan risiko. Nah, pada tabel ringkasan risiko ini merupakan skema pemetaan dari frekuensi dan dampak yang ditimbulkan. Nah, bisa dilihat dari tabel tersebut terdapat warna-warna tertentu. Nah, setiap warna tersebut memiliki arti. Yang pertama, warna merah. Warna merah ini menunjukkan perlunya penanganan yang sangat serius dan sangat cepat. Untuk warna jingga, perlunya penanganan yang serius dan cepat. Kemudian untuk warna kuning, perlunya penanganan, namun ini tidak segenting warna jingga dan merah yang sebelumnya. Kemudian pada warna hijau, penanganan yang diperlukan tidak terlalu signifikan. Nah, yang paling terakhir itu ada warna biru. Warna biru ini penanganan tidak serius dan dapat dialihkan ke arah yang lebih signifikan. Maksudnya dapat dialihkan ke risiko-risiko yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, di sini atas risiko yang sudah terjadi pada perusahaan, setiap risiko itu kami kategorikan ke dalam beberapa keterangan. Di antaranya ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas kami meletakkannya pada warna merah, di mana ini sangat tinggi dan memerlukan penanganan yang sangat serius dan sangat cepat. Kemudian etika juga terdapat pada warna merah, di mana perlunya penanganan yang sangat serius dan sangat cepat. Kemudian untuk warna jingga terdapat 2 risiko sekaligus, yaitu risiko operasional dan hukum, di mana ini memerlukan penanganan yang serius dan cepat. Kemudian risiko terakhir yaitu risiko sosial, ini kami letakkan pada warna biru, di mana penanganan tidak serius dan dapat dialihkan ke arah yang lebih signifikan. Seperti itu. Selanjutnya, jadi dapat kami simpulkan bahwa PT Multicon Indrajaya Terminal yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman peti kemas ini pada Oktober 2016, lahan seluas 83 hektar ini harus dikosongkan karena MIT sudah tidak bisa bayar uang sewa. Masalah PT Multicon Indrajaya Terminal sendiri belum menjelaskan sampai sekarang. Belum terselesaikan sampai sekarang. PT Multicon Indrajaya Terminal membutuhkan dana yang sangat besar untuk dapat kembali beroperasi dengan normal. Pengelolaan resiko sangatlah penting untuk meminimalisir kerugian atau masalah yang muncul baik bagi perusahaan maupun individu. Selanjutnya dari kasus yang sudah dijabarkan di atas, kelompok kami dapat mengambil saran, yaitu PT Multicon Indrajaya Terminal sebaiknya lebih memperhatikan pengelolaan risiko dan melakukan evaluasi dalam kegiatan bisnisnya. Karena tidak ada yang tahu pasti risiko apa yang akan terjadi dalam perusahaan, sehingga perusahaan bisa bersiap untuk menghadapi risiko yang akan terjadi. Selain itu, PT Multicon Indrajaya Terminal sebaiknya lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. baik, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun tampilan slide, kami minta maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Di sini kami kelompok 11 dengan anggota
Dwi Pratiwi dengan NIM 11170-200, kemudian Novita Wulandani Gulo 11170-338, dan terakhir ada Priska Sintiara Priscila dengan NIM 11170-357. Terima kasih. Sehat selalu, stay safe dari corona.